warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam literasi numerasi. Perkenalkan, nama saya Giandra Keila Majid AS, pembimbing 2 dari tim Misi Lentera 03 SDN Cicalengka. Di sini, saya akan memenuhi tantangan literasi pada bulan Maret yang bertemakan presentase. Ada yang tahu apa itu persentase? Ya, persentase adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bagian dari total 100. Ada yang tahu simbolnya seperti apa? Ya, betul. Simbol dari persentase yaitu seperti ini. Ini disebut simbol persentase. Tanpa kalian sadari, ternyata persentase itu atau persen itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada yang tahu nggak kira-kira simbol persen ini dalam kehidupan sehari-hari kita selalu digunakan dalam hal apa ya? Ya, betul. Yang pertama, persentase digunakan dalam diskon di suatu tempat ataupun mall. Diskon itu adalah pengurangan harga dari harga asli yang dikurangi oleh diskon ataupun persenan. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua biasanya kita temukan di mana ya? Ya, betul. Yang kedua, kita biasa temukan di HP kita masing-masing. Nah, dalam HP tersebut, kalau tanda persen ini artinya pengurangan daya baterai. Berarti, kalau semisal baterai HP kita tinggal 10%, artinya pengurangan baterai tersebut sisanya tinggal 10%. Otomatis energi yang tersisa tinggal 10%. Jadi, kalau HP kita baterainya tinggal 10%, otomatis kita harus segera mengisinya menjadi 100%. Karena 100% itu artinya daya baterai kita sudah full. Beda dengan halnya kalau sudah berkurang. Dan yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga kira-kira kita temukan persenan di mana ya? Ya, untuk persenan yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita temukan di makanan ataupun kadar minuman. Contohnya, Bu Gia punya jus jeruk. Nah, di mana dalam kemasan jus jeruk itu biasanya kalau kita belanja di supermarket selalu ada tulisannya 100% asli jeruk. Nah, otomatis 100% minuman tersebut full terbuat dari jeruk tanpa ada campuran bahan yang lain. Nah, di sini kita akan membahas 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas 1. Ini ada 100 potong coklat atau 100 petak ke pinggir 10 ke bawah 10. Jika dalam satu potong coklat ini ibu bawa 1, otomatis jika dalam 100 potong coklat ini ibu bawa 1, berarti artinya 1% dari 100%. Nah, ini contohnya ada 100 petak coklat. Yang pertama ini ada warna merah 20 petak. Bayangkan jika ini coklat. Berarti yang warna merah ini tandanya silang. Warna merah silang ada 20 petak. Dan warna biru ada 30 petak berupa tanda pagar. Dan yang ketiga warna kuning berupa tanda checklist yaitu sebanyak 15 petak. Nah, contohnya di sini ada warna merah 20 petak. Di sini dari 100 ternyata yang warna merah hanya 20 petak. Nah, cara pengerjaannya untuk rumusnya jika 20 petak dari 100 kotak berarti kita tulis 20 per 100. Seperti ini anak-anak. 20 per 100 itu artinya 20%. Bu, kenapa 20%? Karena 20 per 100 atau 20 petak dari 100 petak. Berikut yang warna biru juga. Biru 35 petak berarti berapa anak-anak? Ya, 35 per 100. Berarti 35 per 100 artinya 35%. Berikut yang bawah pun sama. Karena yang kuning hanya 15 petak, berarti masih sama rumusnya 15 per 100 sama dengan 15%. Dan selanjutnya yaitu aktivitas kedua. Nah, anak-anak, di sini aktivitas kedua Bu Gia sudah menyiapkan tabelnya. Di sini sudah ada nama barang dari mulai sepatu, tas, dan topi, dan sudah Ibu sediakan harga dan diskonnya. Yang pertama, sepatu
Ibu kasih harga 200.000 dengan diskon 10%. Berarti di sini kita harus mencari tahu cara menghitung potongan harga dan potongan akhir. Di sini Bu Gia akan menjelaskan salah satu dari aktivitas 2 yaitu tentang tas. Di sini harga tas adalah 150.000. Nah, diskon dapat potongan diskon 20%. Artinya, tugas kita di sini harus mengisi dan mencari potongan harga dan harga akhir. Caranya, mari kita lihat. Untuk caranya, di sini kan harga tas 150.000. Nah, otomatis karena diskonnya 20%, seperti yang tadi Ibu bilang, 20% itu artinya 20 per 100. Nah, 20 per 100 ini dikali 150.000. 150.000 itu harga tas. Sama dengan 20 per 100 dikali 150.000 itu berapa coba? Ya, betul, 0,2. 0,2. Nah, karena hasilnya 0,2, maka kita kalikan dengan harga asli tas, yaitu 150.000. Kita kalikan dengan 150.000. Jadi, 20% dari harga 150.000 adalah 30.000. Nah, untuk rumus akhirnya yaitu, di sini kita bisa tulis harga akhir yaitu sama dengan harga akhir sama dengan harga awal dikurangi potongan harga. Mohon maaf anak-anak. Karena rumusnya harga awal dikurangi potongan akhir, maka kita masukkan harga awalnya. Harga awal yaitu 150.000 dikurangi potongan harga. Karena potongan harganya sudah kita hitung, maka langsung saja dimasukkan yang 30.000-nya. 150 dikurangi 30.000. Jadi hasilnya adalah 120.000. Dalam aktivitas ini, untuk pembahasan tentang tas, harga 150 dikurangi 20%, untuk potongan harganya yaitu 30.000, dan harga akhirnya karena sudah dikurangi jadi 120.000. Seperti itu anak-anak. Mari kita lanjutkan aktivitas ketiga. Aktivitas ketiga yaitu tantangan berpikir. Di sini tugas kita yaitu membandingkan harga dari toko A ke toko B. Di sini Ibu sudah memiliki soalnya, yaitu Budi ingin membeli buku seharga 50.000. Namun, Budi membandingkan di toko A dan toko B. Di toko A memberikan diskon sebesar 25%. Ini di toko A. Tetapi kalau di toko B, yaitu tokonya memberikan potongan harga sebanyak 10.000. Seharga 10.000. Nah, di sini toko mana yang lebih murah? Toko A atau toko B ya? Mari kita cari tahu. Nah, di toko A, diskon 25% sama dengan potongan 25% ini yaitu potongan harga dari 50.000. Nah, untuk cara menghitungnya berarti seperti yang Ibu katakan, jika 25% itu dapat kita artikan sebagai 25 per 100. 25 per 100 dikali harga aslinya 50.000. Dikali 50.000. Nah, 25 per 100 dikali 50.000 yaitu 12.500. 12.500. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasilnya 12.500, berarti toko A memberikan diskon 25% itu artinya adalah 12.500. Jadi, kalau kita kurangi, berarti 50.000 dikurangi diskon 25% itu adalah 12.500, maka harganya 50.000 dikurangi 12.500 adalah 37.500.
Ini untuk toko A. Sedangkan potongan untuk toko B hanya memberi potongan 10.000. Berarti 50.000 dikurangi 10.000 sama dengan 40.000. Ternyata toko B memberikan harga 40.000. Maka toko manakah yang lebih murah? Toko B atau toko A atau toko B ya? Ya, betul. Berarti yang lebih murah adalah toko A karena memberikan harga 37.500. Sampai sini dapat dimengerti? Sebelum kita tutup, Ibu akan melakukan refleksi, yaitu refleksi kesulitan dalam pengerjaan dari aktivitas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, menurut Ibu, aktivitas yang paling sulit adalah di aktivitas kedua. Mengapa aktivitas kedua? Karena di aktivitas kedua, kita memiliki 3 soal, yang mana kita harus menghitung satu persatu, dari mulai sepatu, tas, dan topi. Sehingga dalam pengerjaannya kita harus lebih teliti dan lebih fokus lagi. Mungkin cukup sekian tantangan literasi numerasi di bulan Maret tentang presentase ataupun persen. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.